Dan pemirsa, pada kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda juga untuk berbincang bersama dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Beliau adalah Ibu Ani Maslaha, beliau dari fraksi Partai PKB. Ibu, selamat siang, apa kabar Ibu? Siang, harus selalu baik. Harus selalu baik. Nah, saling berdoa supaya betul, di tengah pandemi kita juga harus tetap optimis begitu ya Ibu ya. Siap. Dan tentu saja ini juga berhubungan dengan pendapatan asli daerah Jawa Timur itu sendiri. Sejauh ini overview dari 2020 di tengah-tengah seperti ini bagaimana Ibu melihatnya? Ya, yang pasti pertama kami bersyukur ya bahwa di tengah pandemi sedianya ekspektasi Jawa Timur akan terjadi kontraksi 4-6 triliun. Tetapi faktanya ketika pembahasan KUA PAK perubahan 2020 kemarin, alhamdulillah hanya kisaran 3,5 triliun, yang itu kemudian ditutup dengan pembiayaan dari Silpah tahun 2019 sekitar 2 lebih triliun. Alhasil per hari ini kita kontraksi sekitar 1,5 triliun. Bersyukur, kenapa? Karena di antara provinsi Jawa Timur kategori yang baik lah kontraksinya. Baik, itu tadi resiko besar akhirnya tidak terjadi begitu ya Bu ya. Sebenarnya penyebabnya untuk menghindari adanya kontraksi lebih besar lagi itu dari mana Ibu? Satu memang adanya program relaksasi pajak berupa penundaan pajak, ya kan? Yang kedua, adanya relaksasi pembayaran bank Jatim, karena kita punya BUMD, dalam hal ini adalah Bank Jatim dan Bank UMKM, dalam bentuk tunda bayar maupun diskon bunga, bahasanya begitu. Yang ketiga, kita tidak menafikan ketika lesu ekonomi akan berpengaruh kepada daya beli masyarakat turun. Kebetulan Jawa Timur ini pendapatan terbesar dari PKB maupun BPNKB dari kendaraan bermotor. Karena memang daya belinya turun, tentu berimplikasi kepada orang beli mobil juga turun. Betul. Ini akhirnya pajak dari BPNKB kita turunnya banyak. Itu di antaranya. Tetapi untuk tunda bayar yang pajak maupun bank itu nanti tidak begitu berimplikasi. Kenapa? Karena di akhir tahun atau di awal tahun 2021 mereka akan membayarkan begitu, hanya tunda bayar aja. Betul. Tetapi yang diskon-diskon ini memang nanti berpengaruh pada pengurangan pendapatan. Selain pajak ada retribusi, karena memang aktivitas ini terbatasi, ada PSBB dan lain sebagainya. Per hari ini walaupun new normal, ini juga masih ada pembatasan-pembatasan tertentu, termasuk harus buka di maksimal jam 9 malam. Ini kan berpengaruh juga pada pelayanan. Maka pendapatan dari retribusi pun juga akan ada pengurangan. Betul. Ini satu penyebab kenapa kemudian terjadi kontraksi. Pertanyaannya, hebat nih Jawa Timur estimasinya 4-6 triliun loh, tetapi faktanya kan tidak sampai itu. Satu diantaranya ini bentuk keseriusan dari teman-teman OPD, terutama yang pengeksplor pendapatan, dalam hal ini adalah Badan Bapenda ya, pajak, baik provinsi maupun kabupaten kota. Ini kiatnya bagus, ada etos kerjanya yang perlu kami berikan apresiasi lah, sehingga tidak sampai pada yang kita prediksi. Tadi saya juga mendengar tentang relaksasi untuk membayar pajak dan juga tunda itu sendiri. Dari kacamata masyarakat yang sudah menjalankan itu, apakah feedbacknya bagus Bu? Atau mereka mungkin memerlukan sebuah evaluasi lagi program-program yang lebih baik? Ada minornya ketika kami ke bawah relaksasi itu tidak banyak didengar, bahkan ada yang mengalami kesulitan untuk mengakses itu. Ternyata ketika kita melakukan klarifikasi, salah satu yang kita tracking adalah relaksasi Bank Jatim. Ternyata memang ada syarat-syarat tertentu, tidak semuanya mendapatkan untuk relaksasi baik dalam penundaan maupun potongan
bunga. Jadi ada semacam SK gubernur yang menjadi pijakan itu. Sehingga ini memang menjadi kendala di bawah. Karena memang kita harus subsidi silang. Kalau mereka itu ada kemampuan, kenapa harus kita bantu? Bahasanya kan demikian. Jadi memang syarat-syarat tertentu ini yang diperuntukkan kepada para kreditur, para debitur yang sekiranya pinjamannya di bawah 5 miliar. Dan kondisinya memang salah satu di antara syaratnya adalah karena memang ada ini terkontaminasi adanya COVID. Kalau mereka usahanya walaupun di bawah 5 miliar tetapi tidak ada hubungannya dengan persoalan COVID, tentu juga tidak mendapatkan keringanan maupun penundaan tadi. Jadi tidak semuanya pure begitu. Jadi ada beberapa syarat. Nah, harapan kami kami berharap syarat-syarat itu tidak menjadi pembeban masyarakat untuk bisa akses. Karena saya yakin seyakin-yakinnya tidak sekalipun terdampak. Saya yakin berdampak pasti. Semuanya lah, semua lini. Sehingga itu harus memberikan kemudahan pelayanan. Stressing saya adalah beri kemudahan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses kebijakan yang sudah terprogram oleh pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Itu aja garis besar saya. Sehingga besar harapan ketika masyarakat itu memang mendapatkan kendala, kami ini kan membuka semacam telepon 24 jam ya dari berbagai sosmed kita. Apapun aspirasinya tentu kita akan menyalurkan sesuai dengan tusi ya, tugas pokok dan fungsi kami. Seperti itu. Tadi adalah yang paling jadi andalan gitu ya Bu ya di Jawa Timur. Tapi bagaimana dengan sektor perdagangan, industri, bahkan juga mungkin pertanian juga yang ini tidak kalah penting dalam rangka untuk bisa survive di tengah pandemi seperti ini. Sudahkah ada strategi menuju ke sana untuk bisa tahun 2020 setidaknya yang tinggal separuh ini bisa jalan dengan baik? Di tengah pandemi sekitar tanggal awal April. Jawa Timur membuka semacam ini lumbung pangan. Lumbung pangan, iya. Di mana lumbung pangan ini dalam rangka menstabilkan harga agar supaya tidak semacam dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab, maka pemerintah provinsi membeli sembako ya, terutama waktu itu adalah beras, gula, dan telur. Tiga bahan ini yang kala itu Jawa Timur lagi panen. Ya, lagi panen, baik panen tebu, panen padi maupun panen telur waktu itu. Agar supaya harga jual masyarakat ini tidak down yang kemudian dimanfaatkan oleh distributor yang tidak bertanggung jawab, maka dibelilah oleh pihak pemerintah melalui waktu itu adalah BUMD PWU yang menangani membentuk lumbung pangan yang ada di Jatim Expo. Jadi ini. Jadi kita membeli langsung dari petani yang kemudian dengan harga yang disepakati oleh pemerintah, yang kemudian HET-nya, harga eceran tertingginya kita sesuai dengan Permendak juga. Ini akhirnya terjadi kestabilan harga. Itu sudah dilakukan. Dan hari ini kami dari DPRD, terutama pimpinan kemarin sudah sepakat bahwa ini akan ada ekspansi bila perlu harus ditangani oleh BUMD khusus untuk ketahanan pangan kita. Jadi kita akan memberikan semacam, tidak tahu nanti formatnya seperti apa, yang intinya Pemprov harus mampu membeli hasil produksi tidak hanya pada 3 komoditi, saya pikir hasil produksi produktivitas pertanian khususnya langsung dari petani. Harapannya petani ini akan bisa lebih eksis, lebih bangkit karena salah satu faktor penyebab saya sampaikan ya, garam saja. Per hari ini lahan garam kosong itu 40%, 60% dikelola. Penyebabnya apa? Antara biaya mengelola dengan harga jualnya itu tidak nyambung, rugi masyarakat. Maka ini perlu intervensi pemerintah. Ini yang kita gagas 2021 ini harus sudah terwujud. Jadi kita akan ekspansi komoditi, semua produk yang dihasilkan oleh petani
bila tidak mampu dibeli oleh pihak swasta, maka pemerintah yang membeli. Sehingga tidak akan terjadi ketika panen raya anjlok, masyarakat petani yang dirugikan, tidak ada lagi terjadi seperti itu. Itu satu yang sudah kita sepakati di pimpinan DPRD, yang nanti akan kita sambungkan dengan BUKUP, dan tentu BUKUP akan mau dengan itu satu diantaranya. Hal yang kedua, kemarin 3 minggu lalu BUKUP sudah melonsing beberapa program terkait dengan recovery ekonomi, penguatan untuk IKM dan UMKM. Salah satunya akan ada stimulus ya semacam kayak begitu, bantuan modal. Kemarin kebetulan kami ada di beberapa titik UKM yang ada di Batu. Aspirasinya adalah agar modal bergulir. Modal bergulir dengan bunga yang seminim mungkin, entah 4-6%. Ini lebih banyak dijangkau kepada seluruh masyarakat Jawa Timur. Dan yang lebih penting adalah visible not bankable, karena ini menjadi persoalan. Ada uang, tetapi karena rumit akhirnya masyarakat kecil, UMKM kecil nggak bisa terakses. Ini yang menjadi persoalan. Nah, ini juga akan kami suarakan di 2021, harus ada tambahan untuk modal bergulir tadi itu. Satu hal lagi yang dikeluhkan, karena UMKM ini menjadi salah satu ikon supporting PDRB Jawa Timur, yang dikeluhkan adalah pangsa pasar. Hari ini pangsa pasarnya itu sudah marketplace. Sementara UMKM, pelaku UMKM itu tidak semuanya bisa. Maka ada namanya Millennial Job Fair Center, kan begitu. Bagaimana anak-anak muda yang mempunyai kekuatan IT ini bisa melakukan pendampingan. Mereka direkrut oleh Pemprov, melakukan pendampingan melalui Bakorwil yang ada di 5 titik Jawa Timur ini. Ini yang mereka mempromosikan, yang kebetulan kita sudah punya marketplace itu, kalau nggak salah 5 konten, diantaranya ada Blibli, ada Lazada, ada Bukalapak, ada, saya lupa, ada 5 lah intinya kayak begitu, yang itu bisa terakses oleh para pelaku-pelaku UMKM. Tapi repotnya mereka nggak bisa. Nah, inilah kemudian perlu mediasi, dan itu sudah di launching. Harapan besar saya adalah itu tidak sekedar launching, tidak sekedar lip service, tetapi aplikatif. Nah, ini yang kami berharap. Kalau sudah demikian, maka saya optimis bahwa bahwa kontraksi yang terjadi per hari ini akan bisa tertutupi di tahun 2021. Baik, terima kasih banyak Ibu Ani Maslahah untuk waktunya. Mudah-mudahan tadi yang sudah disampaikan Ibu bisa terrealisasi dengan luar biasa, dan itu juga harapan kita Jawa Timur semakin kuat dan kesejahteraan masyarakat menjadi yang nomor utama. Amin. Baik, dan pemirsa, itu tadi bincang kami bersama dengan Ibu Haja Ani Maslahah. Beliau Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, fraksi Partai PKB.